Bab 1685. Konferensi diskusi pedang. Saat mulai berlatih jurus Wushuang, warrior yang akhirnya mengerti kenapa tombak persegi langit tidak bersedia menganggap Adam yang karena tak tertandingi, mendominasi dengan sombong. Namun, karakter Adam yang sama sekali tidak sombong. Bukan hanya itu saja, pemilik asli tombak persegi langit ini memiliki aura yang memandang rendah dunia, tetapi Adam yang tidak memiliki sikap seperti ini, dia tidak hanya memiliki sikap seperti ini, bahkan dia juga tidak memiliki pandangan yang merendahkan dunia. Sebenarnya, secara tegas, warrior yang tidak memiliki jenis aura yang memandang rendah dunia. Namun, ini tidak mempengaruhi latihan jurus Wushuangnya. Karena dia, warrior yang tidak pernah takut pada siapapun. Tak kenal takut. Selain ketekunannya yang dilihat oleh tombak persegi langit dalam dirinya, masih terdapat satu lagi, yaitu keberanian. Menjadi tidak takut adalah tidak memiliki rasa takut. Dalam hal ini, warrior yang sangat mirip dengan pemilik aslinya. Bagi warrior yang, jurus Wushuang tidak sulit untuk dipraktekkan, karena dirinya memiliki dasar yang baik, dan masih terdapat metode latihan yang detail di tombak persegi langit, yang tentunya ditinggalkan oleh pemilik tombak persegi langit semasa hidupnya. Terdapat metode pelatihan terperinci, jadi tidak butuh waktu lama bagi warrior yang untuk menguasai jurus Wushuang. Sekarang baginya, hanya masalah waktu sebelum dia menguasai jurus Wushuang. Di dalam ruang latihan, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di samping warrior yang terdapat tombak persegi langit. 9 hari kemudian, warrior yang pada awalnya sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya, lalu langsung memegang tombak persegi langit dengan tangan kirinya, dan tombak persegi langit itu sedikit gemetar. Detik berikutnya tombak persegi langit bangkit dari tanah. Dia sudah bisa mengambilnya. Kekuatan Wushuang. Warrior yang menatap tombak persegi langit di hadapannya dengan penuh semangat. Dia sekarang memiliki kekuatan Wushuang dan konsepsi niat alam Wushuang, bahkan kekuatan Wushuang setara dengan konsepsi niat alam Wushuang, atau bisa dikatakan bahwa konsepsi niat alam Wushuang adalah kekuatan Wushuang. Perlu disebutkan bahwa konsepsi niat alam Wushuang miliknya adalah alam sempurna. Alasan kenapa disebut alam sempurna adalah karena konsepsi niat alam Wushuang lebih kuat daripada yang lebih lemah, tergantung pada tingkat kekuatan Wushuang. Kekuatan Wushuangnya saat ini telah mencapai tingkat alam sempurna, sehingga konsepsi niat alam Wushuangnya telah mencapai alam sempurna. Tidak hanya konsepsi niat alam Wushuang yang bergantung pada jurus Wushuang, kekuatan tombak persegi langit juga bergantung pada jurus Wushuang. Tombak persegi langit saat ini hanya berada pada tingkat biasa, tapi tingkat sebenarnya dari tombak persegi langit pasti lebih tinggi dari tingkat biasa. Namun tombak persegi langit juga memiliki masalahnya sendiri, jadi berubah menjadi tingkat biasa. Masalah tombak persegi langit berbeda dengan pedang kayu. Tombak persegi langit bukan disegel, tapi diturunkan oleh orang dengan alam di atas alam alami ke tingkat biasa. Diturunkan secara paksa. Sebenarnya ia diturunkan oleh siapa? Warrior yang juga penasaran, tapi tombak persegi langit tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika Shiro bertanya, ia juga tidak mengatakannya. Warrior yang mengerti bahwa ini mungkin adalah masa lalu tombak persegi langit yang tidak ingin dia ceritakan, jadi dia berhenti bertanya. Jurus Wushuang secara alami masih dapat ditingkatkan, tetapi peningkatan selanjutnya menjadi sangat sulit. Selain itu, dia juga tidak memiliki waktu. Karena konferensi diskusi pedang akan segera dimulai. Konferensi ilmu pedang, pertukaran ilmu pedang,
dia benar-benar sangat ingin menghadiri konferensi ini. Warrior yang melihat sekeliling, kemudian muncul di dunia di lantai pertama sambil memegang tombak persegi langit. Sekarang, dia sangat ingin melihat kekuatan tombak persegi langit. Berdiri diam, warrior yang memegang tombak persegi langit di tangan kirinya dengan erat-erat. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki perasaan memandang rendah dunia. Pada saat ini, bahkan jika terdapat 20 master alam alami berdiri di depannya, dia berani melawan mereka semua. Pada saat ini, Shiro muncul di depan warrior yang sambil memegang pedang kayu. Shiro menyeringai, lalu menunjuk tombak persegi langit di tangan warrior yang, lalu menunjuk pedang kayu di cakarnya, lalu cakar kecilnya melambai. Setelah beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak disangka Shiro ingin menyuruhnya untuk melawannya. Bagaimana dia bisa melawan Shiro? Namun, Shiro bersikeras untuk bermain dengannya. Salah, itu adalah 1 lawan 1. Warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai." Saat berbicara tentang ini, raut wajah warrior yang tiba-tiba berubah, karena Shiro tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebas ke arahnya. Warrior yang dengan cepat menghadang dengan tombak persegi langit di tangan kirinya. Seiringan dengan suara yang keras dan tajam, warrior yang terkejut dan mundur 2 langkah. Warrior yang terkejut, kekuatan Shiro ini sangat kuat. Tidak, segera, dia menyangkal pemikirannya sendiri. Kekuatan Shiro pasti tidak begitu besar, itu karena pedang kayu ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba terbang ke depannya, lalu menyeringai padanya. Warrior yang hendak berbicara, tetapi Shiro tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebasnya. Di bawah keadaan tidak siap, warrior yang hampir terkena serangan pedang ini, tapi untungnya, dia bereaksi cukup cepat untuk menghindari pedang Shiro dengan menghindar ke samping. Dengan tebasan yang mengenai udara kosong, Shiro mengedipkan matanya, lalu dia melihat warrior yang kemudian menyeringai lagi dan menunjukkan senyum cerah, dan hendak menggerakkan pedangnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih pantat kecilnya. Warrior yang menyeret Shiro di depannya, dan berkata, "Hei kamu bocah kecil, dengan siapa kamu mempelajari serangan diam-diam ini?" Shiro mengedipkan matanya yang besar, kemudian cakar kecilnya menunjuk ke arah warrior yang dengan tatapan menyanjung. Tatapan itu, seolah-olah dia sedang berkata, "Apakah aku belajar dengan baik?" Warrior yang. Setelah waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, Shiro ini dapat dianggap telah dibesarkan dengan buruk olehnya. Shiro tidak memiliki orang tua, hanya seorang anak kecil. Banyak hal yang dia tiru, tidak hanya meniru dirinya, tapi juga meniru Valet, seperti bertingkah seperti anak manja. Tentu saja ini juga merupakan sifatnya. Warrior yang tidak mengkritik Shiro, dan juga tidak akan membiarkannya berubah. Baginya, yang penting Shiro bahagia. Dia tidak ingin Shiro menjadi anak yang berperilaku baik. Anak seperti itu yang menekan sifatnya sendiri, tidak akan memiliki banyak kebahagiaan. Setelah bermain dengan Shiro sebentar, warrior yang kembali ke dunia nyata. Konferensi diskusi pedang. Konferensi diskusi pedang berada tepat di luar gedung Taixian. Pada saat ini, di luar gedung Taixian, terdapat sebuah panggung bundar besar. Di sekeliling panggung bundar, ratusan orang telah berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator pedang. Warrior yang datang sedikit terlambat saat konferensi diskusi pedang sudah dimulai. Di atas panggung, seorang pemuda mengepalkan tinjunya ke kerumunan di bawah, lalu berkata,
para kultivator pedang berkumpul di sini. Aku mengetahui tujuan semua orang. Selain ingin pergi ke Gunung Fengming untuk melihat Dewa Pedang, ada juga yang ingin berkomunikasi dengan kultivator pedang dari seluruh dunia untuk menukar ilmu pedang. Saat berbicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata sambil tersenyum lagi, "Aku yakin semua orang telah mendengar tentang dua orang, Fenggo dari selatan, dan Karens dari utara. Hari ini, keduanya telah tiba di kota Dewa Pedang." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Karena kalian berdua telah tiba, maka tolong berikan ilmu pada kami, bagaimana?" Setelah beberapa saat terdiam, cahaya pedang tiba-tiba muncul di samping pemuda itu. Cahaya pedang ini muncul tanpa peringatan, dan banyak orang di tempat ini tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dengan cepat, cahaya pedang itu menghilang, kemudian seorang pria berjubah brokat muncul di samping pria muda itu. Orang itu adalah Fenggo. Dan pada saat Fenggo Li muncul, seorang wanita dengan gaun putih juga muncul di atas panggung bundar. Wanita bergaun putih itu adalah Karen Xie. Melihat wanita bergaun putih, mata warrior yang berbinar dengan terkejut, karena wanita bergaun putih itu adalah wanita yang dia temui di lantai 3. Fenggo Li melirik Karen Xie, lalu berkata, "Nona Ye, bagaimana jika kamu yang mulai terlebih dahulu?" Karen Xie sedikit mengangguk, kemudian berkata, "Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan." Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata, "Jaga isi hati kalian. Tidak peduli apa isi hati kalian, pertahankanlah. Jika kalian menekan pikiran asli kalian, ilmu pedang hanya akan terikat, dan jika hati terikat, semuanya menjadi tidak mungkin." Setelah berbicara, tubuhnya bergetar dan langsung menghilang di tempatnya. Menjaga hati. Di bagian bawah, warrior yang sedikit mengangguk, meskipun Karen Xie ini tidak banyak bicara, tetapi harus dikatakan bahwa ucapannya sangat masuk akal. Menjaga hati berarti setia pada diri sendiri. Jika seseorang tidak setia pada diri sendiri, jangankan ilmu pedang, bahkan tidak ada yang bisa dicapai. Namun, jelas bukan hal yang mudah untuk menjaga hati. Karena ketidakberdayaan realitas, banyak orang akan dipaksa untuk melakukan banyak hal yang bertentangan dengan isi hati mereka oleh ketidakberdayaan dunia. Jadi, berpegang teguh pada isi hati, itu sulit, sangat sulit. Setelah Karen Xie pergi, tempat ini tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah sekian lama, Fenggo Li tiba-tiba berkata, "Apa yang dikatakan Nona Ye benar, yang terpenting dari kultivator pedang adalah niat kultivasi. Jika niat pedang kuat, maka ilmu pedang secara alami akan juga menjadi kuat. Jadi, aku juga akan memberi kalian sebuah kalimat lebih baik meningkatkan niat kultivasi daripada kultivasi pedang." Saat suara itu jatuh, dia berbalik dan menghilang. Lebih baik meningkatkan niat kultivasi daripada kultivasi pedang. Tempat ini kembali menjadi sunyi. Warrior yang juga terdiam. Lebih baik meningkatkan niat kultivasi daripada kultivasi pedang. Kalimat yang sangat tajam. Hanya hati yang kuat yang bisa melakukan hal yang dahsyat, seperti halnya kultivasi pedang. Jika hati tidak kuat, bagaimana pedang bisa kuat? Pada waktu selanjutnya, para kultivator pedang mulai saling berdiskusi. Mereka yang bisa berdiri di sini tidak bodoh, dan tentu saja tahu manfaat dari komunikasi timbal balik. Warrior yang mendengarkan percakapan itu sebentar, lalu pergi, karena dia merasa diskusi di tempat ini tidak terlalu berpengaruh padanya, karena ilmu pedangnya tidak ada masalah. Saat warrior yang hendak pergi, tiba-tiba, seorang pria berjubah putih muncul di atas panggung bundar. Di tempat ini,
Mata semua orang tiba-tiba tertuju pada pria berjubah putih di atas panggung. Terdapat sedikit rasa penasaran di dalam mata semua orang, karena pria berjubah putih ini bukanlah seorang kultivator pedang. Pria berjubah putih itu melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada warrior yang di bagian bawah, dan sebuah senyum muncul di sudut mulutnya. Kamu adalah warrior yang diusir dari keluarga yang benar. Kepalamu sangat berharga, bisakah kamu meminjamkannya untukku? Bersambung.